Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saimin saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita karena pada tahun ini kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Sayyidus Syuhur atau raja dari semua bulan yang ada. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang bagian pertamanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan bagian keduanya adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni diturunkannya banyak sekali ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagian ketiganya adalah itqum minan nar atau pembebasan dari api neraka. Maka pada 10 hari atau 10 malam pertama dari bulan suci Ramadan, karena merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkannya kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sangat dianjurkan untuk terus mengisinya dengan kasih sayang, kemaafan, untuk senantiasa menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk menebarkan kasih sayang tersebut, kemaafan tersebut kepada orang lain. Kemudian bagian yang kedua adalah 10 malam yang kedua yang disebut oleh Rasulullah sebagai maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menebarkan kasih sayang dan kemaafan di awal bulan suci Ramadan, maka masuklah kita kemudian di bagian kedua, yakni turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka orang-orang yang mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, ia perbanyak ibadah di dalamnya, ia isi Ramadan dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ay ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan serta penuh keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat yang lain menyebutkan bahwa siang hari berpuasa, malam hari diisi dengan qiyamul lail, melaksanakan ibadah-ibadah malam berupa salat tarawih, salat witir, tadarrus Al-Quran, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Disebutkan bahwa hadis tersebut berbunyi, "Man qama Ramadhana ihmanan wa ihtisaban." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Bagian yang terakhir dari bulan suci Ramadan adalah itqum minan nar atau pembebasan dari api neraka. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, kita tidak pernah tahu sebenarnya kita
adalah termasuk dari ahlul nar ataukah ahlul jannah? Apakah kita termasuk golongan orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ataukah kita termasuk golongan yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya? Karena kita tidak tahu tersebut, dan itu merupakan misteri dari takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jaminan bahwa amal yang banyak kita lakukan sekarang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Tidak ada jaminan pula orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang senantiasa mengisi hidupnya dengan dosa dan kesalahan, kemudian ia merupakan ahli neraka atau penduduk neraka nantinya. Tidak ada jaminan akan hal tersebut. Karena yang menentukan setiap orang apakah selamat atau tidaknya di akhir zaman atau di nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah bagaimana ia mengakhiri kehidupannya. Ya, apakah dia termasuk orang yang husnul khotimah ataukah termasuk golongan yang su'ul khotimah, orang yang mengakhiri hidupnya dengan baik ataukah orang yang memohon atau orang yang mengakhiri hidupnya dengan tidak baik atau tidak bagus. Orang yang husnul khotimah akan masuk ke dalam surga, sedangkan orang yang su'ul khotimah akan masuk ke dalam neraka. Nah, karena kita tidak tahu itu, apakah catatan nama kita termasuk ahlu surga ataukah ahlu neraka, penduduk surga atau penduduk neraka. Karena kita tidak tahu, maka kita harus senantiasa mengisi Ramadan ini, terlebih nanti di akhir, di bagian ketiga dari bulan suci Ramadan, supaya jika kita termasuk orang yang ditulis namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam catatan penduduk neraka, kita bisa termasuk golongan orang yang itkum minan nar, yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam neraka tersebut. Shaiman shaimat yang dimuliakan oleh Allah, bisa juga yang dimaksudkan sebagai itkum minan nar adalah pembebasan orang-orang yang sudah meninggal dunia, kemudian dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibebaskan. Mungkin karena ada amal-amalnya yang bagus, kemudian dengan sebab itu ia dibebaskan dari catatan neraka tersebut, atau karena adanya anak-anaknya yang berdoa untuk keselamatannya meskipun ia telah meninggal dunia, tapi karena kemanfaatan dari doa anak-anaknya yang meminta agar dia diampuni dosanya, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan tergolong menjadi orang-orang yang al-atiqina minan nar, yaitu orang-orang yang dibebaskan dari catatan api neraka tersebut, yang akan dimasukkan menjadi ahli neraka tersebut, sehingga kemudian berpindah dari semula menjadi ahli neraka, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat kami paparkan pada kesempatan ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjalankan ibadah kita dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rahmat, maghfirah, serta pembebasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah ta'ala husnal khatimah awal afu minkum, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.